semua orang yang mengabdi kepadanya. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Umat sekalian, masih dalam ingatan kita 40 hari yang lalu kita merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus dengan penuh sukacita. Pada hari ini kita kenangkan hari suci Yesus dipersembahkan di Kanisa. Tampaknya dia memenuhi hukum Taurat, tetapi sebenarnya dia datang untuk memenuhi umat yang percaya kepadanya. Maka terdorong oleh Roh Kudus, datanglah Simeon. Hari ini engkau menyatakan terang yang menyinari bangsa-bangsa kepada Simeon Hana yang tulus hati. Kami mohon dengan rendah hati, sudilah menguduskan lilin-lilin ini dengan berkat-Mu, dan terimalah doa-doa umat-Mu yang berhimpun di sini dalam perarakan lilin untuk memuji nama-Mu. Semoga dengan menempuh jalan kebajikan, kami sampai kepada terang yang tak pernah padam. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Perjuangan iman Simeon Hana yang menjadi cermin dalam kehidupan para lanjut usia dan menjadikan para lanjut usia dapat hidup berpengharapan dalam Kristus dengan penuh rasa syukur. Kita meneladani kedatangan Simeon Hana dalam kenisah Allah yang membuktikan peristiwa keselamatan
yang terjadi pada pribadi Putra Allah yang akan menentukan sejarah iman dunia. Saudara-saudari, marilah kita mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak dan pantas merayakan perayaan syukur ini. Saya mengaku mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Maleakhi. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tuhan yang kamu cari itu dengan mendadak akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia laksana api tukang pemurni logam dan seperti sabuk tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang murnikan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan yang dari Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikianlah sabda Tuhan. Dia
Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, orang-orang yang dipercayakan Allah kepada Yesus adalah anak-anak dari Allah, darah dan daging. Maka Yesus menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya Ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika tiba waktu penyucian menurut hukum Musa, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan Dia kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tetukur atau 2 ekor anak burung merpati. Di Yerusalem ada seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika Yesus, anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan baginya apa yang dibutuhkan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu cahaya yang menyatakan kehendak-Mu bagi bangsa-bangsa lain, yang menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu,
Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, serta untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Tetapi kelak suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Pada waktu itu, ada pula di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel, dan demikianlah sabda Tuhan. Selamat pagi. Saya tidak tahu bagaimana perasaan oma-oma, opa-opa, dan anak-anak dari Maria, dari Bunda Maria. Ya, sekolah Maria. Ini kombinasi antara anak-anak dan oma-oma, opa-opa. Kita merayakan Ekaristi dalam rangka mengingat merayakan pesta Yesus dipersembahkan di gereja, dan dalam kaitan itu kita bertemu dengan dua orang lanjut usia. Yang satu namanya Simeon dan yang satu namanya Hana. Memang Maria dan Yosef belum termasuk opa-opa saat itu. Nah, saya senang ya kita merayakan Ekaristi dengan suasana seperti di Taman Firdaus. Gereja Saung BNR ini ya tempatnya asri dan menyenangkan, menggembirakan. Kita bisa melihat banyak pohon-pohon dan juga ada kolam ikan, bunga-bunga, lalu juga ruangan gereja ini. Tentu yang paling utama bagi saya ialah saya melihat wajah Anda sekalian ini, opa, oma yang tergolong dalam Simeon, Hana di Dekedan Utara. Kalau ditanyakan kepada saya apa rasanya atau ada apa pendapat Bapak Uskup setelah melihat wajah-wajah Anda sekalian ini, saya merasa amat yakin dengan gereja Katolik kita, karena saya mengenal Anda sekalian setidak-tidaknya ya. Kita bersama 34 tahun lalu saya ditabiskan di Cipanas dan kemudian menjadi diakon sebelumnya di Depok, Paulus, dan kemudian menjadi pastor sebentar, lalu terus ke Papua, lalu kembali ke novisiat lumayan lama, 6 tahun. Dan sepanjang tahun-tahun itu saya mengenal Anda sekalian, mengenal dalam artian kita selalu bertemu
di gereja ataupun juga di tempat-tempat lain, tetapi yang paling sering ialah di gereja. Dan itu menandakan bahwa perjumpaan dulu dan sekarang dengan Anda sekalian ialah bahwa kita masih setia kepada gereja kita, gereja Katolik Roma. Dan Anda sekalian sebagai umat yang sudah berusia lanjut juga tetap setia. Maka kalau saya berjumpa dengan Anda sekalian, khususnya dalam perayaan Ekaristi ini, ya saya merasa pasti sekali berjalan dalam gereja Katolik ini, bahwa pilihan saya untuk menjadi orang Katolik ternyata adalah pilihan yang benar, yang juga sudah disaksikan, diperlihatkan, dihidupi bukan hanya oleh saya tetapi oleh Anda sekalian dari sejak muda sampai sekarang ini. Amin. Amin. Luar biasa kesaksian saudara dan saudari umat warga Simeon Hana atau warga lanjut usia ya. Walaupun semangat tetap besar, dan memang itulah yang kita harapkan. Usia boleh lanjut, tetapi semangat tetap muda, ya, tetap ceria. Keceriaan kita, sukacita kita, seperti dikatakan oleh Paus Fransiskus dalam dokumen Evangelii Gaudium, sukacita kita itu mesti terutama terletak pada bahwa kita berjumpa dengan Tuhan, bahwa Tuhan menjadi bagian dari diri kita. Memang mungkin kita tidak mengalami seperti Simeon dan Hana, di mana Tuhan datang bersama ayah ibunya, tetapi dalam hidup kita, atas dasar iman kepercayaan kita, kita berjumpa dengan Tuhan, terutama dalam Ekaristi Kudus. Apakah kita memiliki kerinduan, sukacita tatkala kita datang ke gereja, datang untuk berjumpa dengan Tuhan dalam sakramen Maha Kudus itu? Juga dalam lingkungan-lingkungan, jangan hidup menyendiri, berjuanglah berusaha untuk menjadi sahabat bagi satu sama lain, mengunjungi satu sama lain. Tetapi kalaupun barangkali karena banyak kesibukan orang lain dan kita tinggal sendirian, kita yakin bahwa kita tidak pernah sendirian. Kita bisa mengambil rosario, berdoa, atau duduk di hadapan Tuhan yang tersalib, atau Bunda Maria yang kita punya di setiap rumah. Kita bercakap-cakap dengan dia. Dan hal ini menguatkan, meneguhkan kita. Itu juga yang saya lakukan, atau para imam lakukan. Tidak akan kita merasa sendirian. Walaupun ada saat-saat tertentu sebagai manusia kita merasa sendirian, tetapi sebagai orang yang beriman kita mengatakan, Tuhan, dalam kesendirian ini Engkau, saya yakin, ada bersama saya. Maka saya tidak perlu takut akan kesendirian ini. Mari saudara-saudari, kita mengisi hari hidup kita seperti Bunda Maria dan seperti pertama Simeon yang bersyukur, berterima kasih karena kerinduan kita dipenuhi oleh Tuhan, terutama tatkala kita datang ke gereja menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus, atau ketika kita tidak bisa pergi, ada prodiakon atau ada pelayan luar biasa datang membawa komuni kudus kepada kita, kita bersyukur, berterima kasih Tuhan datang kepada kita. Dan itulah yang kita lakukan terus-menerus. Selama masih kita jalankan, mari kita menghidupi hari-hari kita dengan merayakan Ekaristi, dengan berdoa bersama, dan senantiasa bersyukur atas anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita hingga saat ini. Jangan kita isi dan sia-siakan hari tua
dengan mengeluh terus-menerus ya. Buang itu kebiasaan mengeluh karena sakit, mengeluh karena ini, itu tidak membuat kita hidup happy. Kebahagiaan itu terjadi tatkala kita menerima segala macam hal dan menyerahkannya itu dalam bimbingan dan tuntunan Tuhan sendiri. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri, kita mengungkapkan iman kepercayaan kita sebagai orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Allah. Aku percayakan Allah.
persembahkan di Kanisa dan dinyatakan oleh Roh Kudus sebagai kemuliaan Israel dan terang bangsa-bangsa. Sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi namamu. Maka dengan mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus yang menghendaki kami merayakan misteri. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan." Dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Kami." Agunglah misteri iman kita. Para rasul yang kudus dan para martirmu yang jaya, bersama Simeon, Hana, dan semua kudus yang doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan perkuat gereja-Mu yang sedang bersiaran di bumi ini dalam iman dan cinta kasih bersama hamba-Mu, Paus kami Fransiskus, uskup kami Paskalis bersyukur bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu, dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan padamu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam dirinya, Bapa yang Maha Kuasa,
Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan kita Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tubuh dan darah Kristus. Yang saya hormati Bapak Presiden dan para beli yang berhormat, yang saya hormati Romosi dan Kabupaten Moderator Lansia Nusantara, yang kami hormati Romo Justinus Agung Setiati dari Paroki Santo Paulus, yang saya hormati Romo Petrus atau yang wakil, yang saya hormati Romo Agustinus Adi Diakono dari Paroki Santo Markus,
yang terhormati menangani dari Kabupaten Kota yang terhormati dan dapat memiliki aktivitas Pabro yang terhormati Bapak Ketua Lansia dan juga Ketua Lansia di Nusantara Pak Arya Musga dan teman-teman dan juga para Ketua Lansia di Paroki di Nusantara, para tamu undangan, Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semuanya. Hari ini kita bersyukur karena berkat Tuhan yang limpah pada kita semua, karena senang hadir dan memiliki syukur pada hari ini, hari Istana Lansia juga bersama para romo dari Desa Utara, dari Desa dan juga terima kasih pada para romo. Untuk itu pada kesempatan ini kami atas nama Paguyuban Lansia Desa Utara mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada Yang Mulia Bapak Uskup yang telah berkenan untuk memberikan menjadi kita pada pagi hari ini, sehingga kegiatan semua senang ya, bahagia dan juga kita. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Bapak Dekan Senata Agus Madono yang memberikan hubungan dan juga pada panitia dengan semua sehingga semua berjalan baik. Terima kasih juga pada Romoki, moderator Lansia yang selama ini selalu mendampingi kita pada lansia. Ya. Dari Bogor ke Paroki DMR. Dewannya gerbang tol Cibubur. Tiba di DMR, berdoa dulu di Taman Bunda Maria. Selamat ulang tahun Bapak Uskup yang ke-34 Monsieur Pascalis Lumajero. Semoga tetap setia dan setia dalam penggalaan, dan setia dalam penggalaan. Ya. Yang kedua, jalan-jalan ke Kampung Ceger. Pulangnya lewat Kampung Rambutan. Selamat datang di Paroki DMR sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Heribertus Prinyoto. Selanjutnya dengan hormat dipersilakan kepada Romo Moderator Lansia Dekanat Utara, Romo Ogi Dwihat Manto OSM untuk menyampaikan pengumuman. Bapak Ibu, selamat siang semuanya. Cakep. Pengumuman saya absen dulu ya. Yang dari Paroki Markus silakan berdiri. Nah, dari Kelurahan. Dari Thomas silakan. Terima kasih. Dari Matias silakan berdiri. Dari Herculanus silakan berdiri. Kemudian dari Paulus silakan berdiri. Kemudian dari Matius silakan berdiri. Terakhir tuan rumah BMR silakan berdiri. Sebagai tuan rumah mengeluarkan kekuatan penuh. Baik, pertama-tama terima kasih untuk teman-teman dari BMR juga Romo Dion yang berkenan menjadi tuan rumah sekaligus panitia pelaksanaan Pesta Nama Simeon Hana tahun ini. Terima kasih untuk kerja kerasnya untuk persiapannya. Yang kedua, yang akan menjadi tuan rumah untuk pelaksanaan Pesta Nama Simeon Hana Dekanat Utara tahun 2022
Paroki Matias akan mendapat giliran untuk tahun depan ya. Baik, terima kasih, sekian dari saya. Tuhan memberkati. Selamat siang. Baik, saya diminta mewakili Bapak Uskup tadi baru saja. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, Bapak Uskup bersyukur bersama dengan kita dan mengucapkan pujian dan selamat untuk perayaan pesta nama Simeon Hana di Karang Utara yang luar biasa. Anda sekalian yang sudah datang hadir dari pagi-pagi tadi, subuh jam 5 sudah ada saudara. Ya, sudah ada yang foto-foto sana sini, ya. Tadi ada yang seragam baju coklat itu saya intip dari atas, ya. Ada foto-foto. Ya. Baik, tentu bahwa kegiatan ini senantiasa menjadi cara kita untuk berkumpul. Kalau sudah lansia mau apa lagi? Selain doa, kumpul, makan, jalan-jalan, kumpul, makan, jalan-jalan. Ya. Oh, siapa aja. Dulu barangkali ketika Anda sudah tidak ada pasangan lagi, waktu itu kan Anda nangis-nangis luar biasa, kan? Terus pokoknya aku melu kowe mas. Sudah lewat 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, lalu telepon anaknya, nah sembahyang no ibumu yo ben bagas waras panjang umure. Ibu minta cepet-cepet apa? Enggak, sekarang minta sehat terus. Sehat semua ya, ya? Meskipun juga sudah mulai sangunya minyak kayu putih, tempel sana, selalu panas di mana-mana, ya. Sudah itu sudah alami, ya. Tidak usah disangka kita pergi ke rumah bapak. Tapi saya perlu dengan lagu dengan pantun, ya. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang ingat dulu waktu kecil diajari lagu ini, tapi saya ganti, ada satu kata yang saya ganti. Monggo mbah bantu simbah, ya. Kita simbah semua loh. Kalau ada yang bisa nyanyi bersama. Monggo mbah sami sowan Gusti. Monggo mbah sami sowan Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo sami sowan Gusti. Sudah mau sowan? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Romo dan para Romo yang menyertai, mendampingi Oma Opa kita yang masuk dalam Simeon Hana. Dan tentu saja terima kasih untuk anak-anak ya. Kita tepuk tangan untuk anak-anak kita. Terima kasih kepada para guru yang mendampingi, mendidik mereka, hingga mereka juga mudah-mudahan nanti menjadi anggota Simeon anak-anak. Masih jauh memang ya. Baik, mari kita mohon berkat Tuhan untuk karya-karya kita selanjutnya. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu.
subjek karya pastoral gereja sinodal dengan ambil Marilah kita berdoa Angelus yang ditulis dengan doa Makan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maria diberkati oleh malaikat Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat. Dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi Thank you.